Selamat malam pemirsa, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Saya Aryo Ardi hadir malam ini di acara Talk to iNews. Dan pemirsa, masih banyak yang belum terungkap apa sesungguhnya terjadi di sebuah rumah yang kemudian disebut sebagai padepokan milik Gatot Brajamusti di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat yang telah dijual tahun 2009 silam seiring dengan kepindahan Gatot Brajamusti ke Jakarta. Dan kami malam hari ini juga akan terus mencari tahu siapa sesungguhnya sosok Gatot Brajamusti dan dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Karena selama ini Gatot tampil di publik dengan status sebagai penasehat spiritual Reza Artamevia dan Elma Theana. Dan tak lupa kami juga akan mengundang sejumlah narasumber untuk memperbarui informasi tentang dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti terhadap sejumlah wanita yang diantara mereka ketika dugaan pemerkosaan itu berlangsung masih ada yang berstatus sebagai anak-anak karena usianya saat itu kurang dari 18 tahun. Dan sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita yang terjadi hingga malam hari ini. Dari Jakarta pemirsa, hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melanda sebuah gudang di lokasi SPBU di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat yang terbakar siang tadi. Petugas dinas kebakaran dibantu warga langsung mencoba memadamkan api yang berasal dari gudang penyimpanan barang bekas di areal SPBU Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Letak gudang yang berdekatan dengan pom bensin membuat petugas harus cepat memadamkan api agar api tidak menjalar. Dan hingga kini petugas masih terus menyelidiki penyebab pasti terbakarnya gudang penyimpanan di SPBU Abdul Muiz, Jakarta Pusat ini. Beralih ke berita lain pemirsa, untuk memastikan kualitas daging kurban yang dikirimkan kepada masyarakat, Dinas Peternakan dan Kesehatan melakukan sidak ke sejumlah tempat pemotongan hewan kurban hari ini. Pengecekan kondisi kelaikan daging kurban ini dilakukan di 36 titik lokasi yang berbeda. Seperti di Musola Perumahan Muria Asri Kaliwungu Kudus, sebanyak 12 personil dikerahkan untuk bergantian mengecek apakah daging hewan kurban yang dibagikan pada warga bebas penyakit atau parasit dan layak untuk dikonsumsi. Dari temuan ini, petugas langsung memusnahkan hati kerbau tersebut dan tidak membagikannya kepada warga. Ini kebetulan ada satu, tapi kemudian kita ambil dan kita musnahkan. Itu apa Pak itu Pak? Ada cacing hati. Di hewan kurban apa? Kerbau, ya. Dari pantauan yang dilakukan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kudus, kondisi daging kurban di Kudus saat ini masih dalam kategori aman dan layak dikonsumsi, lantaran hanya satu ekor hewan yang mengandung cacing hati. Pengecekan kelayakan daging kurban ini akan dilaksanakan hingga 3 hari ke depan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, MNC Media, memberitakan. Dan kami ajak Anda sekarang menuju Mekah Al-Mukarramah untuk mengetahui kondisi jamaah haji Indonesia yang telah selesai melaksanakan ibadah puncak haji atau wukuf. Kita akan bergabung bersama reporter kami, Haji Pri Handono Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aryo. Pri, setelah melaksanakan ibadah wukuf, sekarang kegiatan dari jamaah haji Indonesia termasuk Anda sore hari ini waktu Mekah Al-Mukarramah seperti apa, Pri? Iya, Aryo, setelah kemarin tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari Minggu, jamaah haji dari seluruh dunia melakukan wukuf di Arafah, kemudian mengambil batu di Musdalifah. Untuk agenda hari ini adalah merupakan hari pertama pelemparan batu jumroh Aqobah, Aryo. Kemudian dilanjutkan besok melempar jumroh di Aqobah kembali di Ulo Usto, dan hari Rabu merupakan hari ketiga pelemparan jumroh. Untuk hari ini sebagian jamaah masih menginap di maktab-maktab mereka di Mina, dan sebagian lagi juga ada yang menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i. Demikian, Aryo. Baik, Pri Handono, terima kasih untuk laporan Anda malam hari ini waktu Jakarta. Kita semuanya tentu berharap agar
pelaksanaan ibadah lempar jumroh juga bisa berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pri. Dari Mekah kini kita menuju Makassar, Sulawesi Selatan pemirsa. Hingga kini polisi masih terus mencari tahu penyebab pasti ledakan yang disebabkan terbakarnya sejumlah tabung gas LPG di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin malam. Tim Laboratorium Forensik Polrestabes Makassar kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan yang terletak di Jalan Harimau, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam kemarin. Pemeriksaan ini dilanjutkan setelah sebelumnya usai ledakan tim Lab 4 dari Polda Sulsel langsung memeriksa sejumlah isi ruko. Dari tim Laboratorium Forensik, polisi melanjutkan kegiatannya untuk mencari bukti-bukti yang ada kaitannya dengan ledakan. Sejauh ini Pak, apa yang ditemukan sini? Ditemukan hal ini sementara dilakukan penyelidikan. Ya, sementara diselidikkan. Jadi dicari bukti-bukti yang ada kaitannya dengan ledakan. Diduga penyebab ledakan timbul akibat kegiatan oplosan tabung gas yang dilakukan oleh sejumlah karyawan. Hal ini diperkuat dengan sejumlah laporan warga yang mencurigai kegiatan yang dilakukan sejumlah karyawan di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, MNC Media, memberitakan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha telah berakhir malam hari ini dan kemacetan pun terjadi diantaranya di Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Antrean kendaraan sudah terjadi dari jembatan layang Pasopati menuju Jalan Dr. Junjunan atau terusan Paster di Bandung. Kendaraan yang didominasi warga luar kota seperti plat nomor Bogor dan Jakarta antre sepanjang 3 km ke arah gerbang tol Paster. Antrean panjang juga terjadi pada saat pengendara akan memasuki gerbang tol Paster. Di samping volume kendaraan yang terus meningkat, kemacetan di sepanjang jalur ini terjadi karena banyaknya kendaraan wisatawan yang parkir di sejumlah lokasi pusat jajanan atau tempat penjualan oleh-oleh khas Bandung yang berada di sepanjang jalan ini. Dan bagaimana kondisi arus balik libur panjang Idul Adha pada malam hari ini? Kita akan bergabung dengan reporter kami yang berada di Puncak, Jawa Barat, Irwan Sihombing. Silahkan dengan laporan Anda. Ya Aryo, tepatnya di Hari Raya Idul Adha ini, kondisi terkini di daerah Puncak, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok, terlihat padat dan juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Hal ini terjadi karena dibukanya jalur dari Jakarta menuju Puncak. Dan tadi sempat diberlakukan buka tutup jalur, di mana pada pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat terjadi kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas yang menyebabkan panjangnya antrian mobil dari arah Jakarta menuju Puncak, baik dari Puncak menuju Jakarta. Untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas yang berkepanjangan, akhirnya pihak kepolisian memperlakukan sistem buka tutup jalur, di mana ditutupnya jalur dari arah Jakarta menuju Puncak dan dibukanya jalur dari arah Puncak menuju Jakarta. Hal ini diprediksi karena merupakan hari ini adalah puncak titik balik dari Idul Adha ini. Dan kita tahu bahwa ada sedikit perbedaan, di mana pada hari kemarin sebanyak 30.000 kendaraan datang dari Jakarta menuju Puncak, namun hari ini hanya sekitar 18.000 saja. Dan hari ini didominasi dari mobil-mobil yang hendak turun dari Puncak menuju Jakarta, mengingat hari ini adalah hari terakhir libur Idul Adha ataupun hari terakhir libur panjang. Dan bisa kita lihat dan saksikan setelah tertahan selama dari 4 jam, dari pukul 14 hingga pukul 18, akhirnya secara bersamaan mobil dari arah Jakarta masuk menuju Puncak dan menyebabkan kemacetan di Simpang Gadok ini. Seluruh pengendara ini bukan hanya untuk menuju Puncak, tapi juga untuk menuju Bandung, Cisarua, dan juga
juga Cianjur dan juga Sukabumi. Dan kami menginformasikan kepada Anda bahwa sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih tetap melakukan penjagaan karena dinilai bahwa hari ini merupakan puncak kemacetan yang cukup mengakibatkan antrian yang cukup panjang dari Jakarta menuju puncak, baik dari puncak menuju Jakarta. Ya, kembali Aryo. Baik, terima kasih Irwan Sihombing melaporkan kondisi yang terjadi saat ini. Arus balik kendaraan melewati puncak menuju Bogor dan juga Jakarta pasca berakhirnya libur panjang Idul Adha. Terima kasih Irwan Sihombing. Dan pemirsa, siapa sesungguhnya sosok Gatot Brajamusti dan bagaimana Gatot mendapatkan kekayaannya? Ikuti dialognya bersama salah seorang kerabat Gatot Brajamusti. Usai pariwara hanya di Talk to iNews.